Sebelum kalian menyimak audiobook ini, silakan tekan tombol subscribe, like, kemudian komen dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jodoh Pilihan Orang Tua episode 17. Perkataan Adriana tadi siang kembali menghantui Fatan. Adriana bilang dia harus mengingat semuanya dulu kalau tidak mau menyesal. Perkataan itu menghantui Fatan. Sepertinya Adriana sengaja agar Fatan semakin keras berusaha agar mengingat segalanya kembali. Dan semakin kesini, malah semakin terlihat bahwa Adriana lah yang sangat ingin Fatan sembuh dari amnesianya. Fatan berdiri di balkon kamarnya seorang diri. Sesekali mendongak untuk memandangi langit yang saat ini sedang kosong tanpa bintang. Sebentar lagi pasti hujan, nuganya dalam hati. Udara juga sudah semakin dingin. Benak Fatan mengulang kembali bayangan samar yang didapatkannya sewaktu dia menjemput Adriana kemarin. Entah itu ingatan atau hanya perasaannya saja. Namun jawaban Adriana yang acuh tak acuh saat ia tanyakan yang sebenarnya malah membuatnya merasa bahwa perempuan itu menyembunyikan teka-teki. Teka-teki yang harus Fatan pecahkan sendiri. Fatan semakin yakin bahwa Adriana dan dirinya dulu bukan sekedar teman biasa. Gerak-gerik Adriana menjelaskan hal itu walau perempuan itu tidak mau menjelaskan apapun kepadanya. Memejamkan mata, Fatan berusaha untuk berkonsentrasi, berupaya menyatukan kepingan-kepingan ingatannya yang samar, mulai dari saat ia dan orang tuanya bertamu ke rumah Adriana malam itu. Untuk apa? Hanya membicarakan bisniskah seperti yang Adriana katakan? Tidak mungkin. Pasti lebih penting dari itu. Ada dirinya, ada Adriana, ada orang tua mereka. Pertemuan dua keluarga yang sama sekali tidak memiliki urusan apapun dengan dihadiri putra dan putri masing-masing melamar. Fatan mengernyit dalam. Apakah keluarganya melamar Adriana waktu itu? Detak di dadanya semakin kuat. Perasaan aneh itu kembali muncul. Kita tidak akan menikah, Fatan. Kamu itu masih kecil. Tapi aku hanya mau kamu. Aku mencintai laki-laki lain dan tidak akan bisa melupakannya dalam waktu dekat. Aku akan malu, Fatan. Fatan tersentak saat dialog-dialog itu muncul secara bergantian di ingatannya, menyusun kepingan puzzle dalam sebuah rangkaian alur yang semakin jelas. Kedua mata Fatan terbuka. Ya, saat itu orang tuanya berniat melamar Adriana. Akan tetapi, Adriana menolak karena jarak usia mereka terlalu jauh bagi perempuan itu. Ingatan itu membuat Fatan pusing. Ia terpaksa berjalan meninggalkan balkon dan masuk ke kamar. Lantas duduk di tempat tidur dengan kedua tangan menyangga kepala dalam posisi menunduk. Pusingnya semakin menjadi-jadi, manakala bayangan-bayangan buram yang lain memaksa muncul satu persatu. Saat tangannya luka karena ia meninju cermin di dalam kamar, pun saat mereka pergi ke restoran dan Adriana menolak untuk ia genggam tangannya karena perempuan itu malu. Jelas Adriana sangat terpaksa menjalani hubungan itu dengannya. Adriana hanya takut dia mengamuk dan tak bisa mengontrol diri. Adriana hanya takut Fatan melukai dirinya sendiri karena Fatan mengidap SIPA. Fatan bahkan pernah mendatangi Adriana sewaktu ia mabuk. Ia juga ingat ketika dirinya memukul teman sekampusnya sendiri karena mereka menyinggung perasaan Adriana perihal usia. Saat itu Adriana tak juga mengerti bahwa Fatan hanya sedang menjaga perasaannya. Saat Fatan menemani Adriana ke acara resepsi pernikahan Arkan, Fatan juga mengingatnya. Kenangan terakhir mereka di taman setelah acara resepsi juga tergambar jelas di kepalanya. Ya, dari situlah berawal mengapa Fatan bisa kecelakaan lalu hilang ingatan.
Fatan mengerang jengkel. Ia terengah-engah sembari mencengkeram kepalanya. Semua ingatan itu membuat kepalanya seolah mau pecah. Lebih-lebih perasaannya langsung tertikam oleh satu hal, penolakan dari Adriana. Sekarang, malam ini, kamu jadi Adriana yang dulu lagi, yang gak pernah kenal Fatan, yang hidup dengan tenang dan bebas melakukan apapun. Anggap saja aku gak pernah muncul di hidup kamu. Dan itulah janji yang terakhir kepada Adriana. Janji yang dia ucapkan sebelum kemudian kecelakaan yang terjadi di malam hari itu merenggut semua ingatan yang dia miliki. Menghela napas berat, itulah yang sedari tadi Adriana lakukan. Bekerja pun ia tak fokus, bahkan Arkan sampai menegurnya karena ia beberapa kali melakukan kesalahan. Diminta merevisi beberapa bagian dokumen, malah bagian lain yang ia revisi. Untunglah Arkan pengertian. Setelah teguran halusnya, Arkan lalu menyuruh Adriana menghirup udara segar sebentar, walau ini masih jam kerja. Jadilah di sini Adriana sekarang, di kantin kantor yang tentu saja sepi karena karyawan lain sedang bekerja. Adriana bukan penyuka kopi sebelumnya, tapi ia ingin menikmati minuman satu itu saat ini, hendak menumpahkan perasaannya yang semuram warna kopi. Jangan tanya apa penyebab Adriana galau sekarang. Siapa lagi kalau bukan Fatan? Sejak 5 tahun yang lalu, hanya Fatan satu-satunya lelaki yang dekat dengan dirinya. Lelaki yang berhasil mencuri hati Adriana yang Adriana sadari tepat saat Fatan pergi. Sekarang Fatan sudah kembali walau ingatannya masih tertinggal jauh. Mereka kembali dekat sehingga Adriana kembali merasa nyaman. Kemudian sekarang Fatan menghilang lagi. Yang biasanya selalu menelpon hanya sekedar untuk mengajaknya jalan-jalan. Yang biasanya tiba-tiba datang menghampirinya di kafe seberang kantor saat makan siang. Yang biasanya mengirim chat walau tak penting, sekarang sudah tidak lagi. Fatan menghilang bak ditelan bumi. Adriana tidak tahu dia melakukan kesalahan apa kepada Fatan, sampai lelaki itu tak menghubunginya sama sekali sejak kemarin. Iya, baru kemarin dan hari ini Fatan hilang kabar. Tapi Adriana sudah gundah gulana seperti remaja yang takut ditinggal pacar. Adriana menghela napas lagi. Untuk kesekian kali dia mengecek ponselnya. Bahkan melihat arsip pesan takut-takut kontak Fatan tak sengaja ia selipkan di sana. Tapi tak ada. Kontak Fatan tetap nangkring di daftar chatnya yang aktif. Mau menghubungi lebih dulu, Adriana gengsi. Ia tak mau melakukan itu. Tapi kalau begini terus, bisa-bisa otaknya menyimpang dari tempat yang seharusnya. Ah, sudahlah. Adriana, hai Fatan, tumben kamu gak ada kabar. Kamu baik? Itu adalah isi pesan daring yang Adriana kirimkan kepada Fatan. Fatan yang ponselnya disetel diam karena dia sedang rapat saat ini, tak mendengar notifikasi apapun. Jadilah pesan itu tak berbalas, hanya masuk tanpa dibaca. Adriana, Fatan kamu marah? Adriana kembali mengirim pesan barunya tersebut, mengernyit karena Fatan tak juga membalas pesannya. Saat tak sengaja melihat pojok atas ponsel miliknya, Adriana menggeleng pelan. Ini kan masih jam kerja. Fatan mungkin sibuk dan tak sempat mengecek ponsel. Dengan cepat Adriana menarik pesan yang dikirimnya, merasa malu karena terkesan mencecar Fatan. Setelah itu dia menyimpan ponsel tersebut lantas beranjak dari kantin untuk kembali ke kubikelnya. Sementara itu di kantor papanya, rapat Fatan selesai tepat saat jam makan siang. Sambil keluar dari ruang rapat, Fatan membuka ponsel. Dia langsung tertarik melihat kontak yang dia sematkan mengirimkan 2 buah pesan yang isinya sudah dia hapus. Tanpa banyak cakap, Fatan memasukkan ponselnya lagi ke dalam saku jasnya. Dia berlari kecil menuju mobilnya di parkir, masuk ke mobil, lalu melajukan mobilnya menuju tempat Adriana bekerja. Setibanya di depan kantor Adriana, Fatan menelpon perempuan itu.
Karena tadi sudah menghabiskan secangkir kopi bersama sepotong roti yang diberikan oleh Syam barusan, jadi Adriana tak pergi makan siang. Dia hanya duduk di kubikelnya untuk menyelesaikan apa yang Arkan perintahkan tadi dengan benar. Adriana terperanjat mendengar ponselnya berdering. Melihat nama Fatan di sana, dia mengangkat panggilan tersebut. "Halo," sapanya kemudian. "Aku di depan kantor kamu," ucap Fatan to the point. Belum juga Adriana menjawab, panggilan sudah terputus. Adriana langsung berdiri meninggalkan kubikelnya untuk menghampiri Fatan. Dia melihat mobil Fatan ada di luar dan mendekatinya. Tiba di sebelah mobil, dia mengetuk jendela. Fatan menurunkan kaca jendelanya. "Masuk," katanya yang terdengar tegas di telinga Adriana. Tak seperti biasanya. "Aku meninggalkan tasku di dalam." "Masuk," ulang Fatan tidak mau dibantah. Adriana lekas menurut, masuk ke mobil itu dan duduk tepat di sebelah bangku kemudi. Belum juga sabuk pengamannya terpasang, Fatan sudah melajukan mobilnya dengan cepat. Adriana tidak berani menegur karena sepertinya suasana hati Fatan sedang buruk hari ini. "Ada masalah di kantor?" tanyanya hati-hati. Pandangan Fatan tetap lurus ke depan saat lelaki itu balik bertanya. "Kamu nggak penasaran kenapa aku mendiamkanmu?" Nada suaranya terlalu dingin. Tanpa sadar Adriana menggenggam tautan kedua tangannya sendiri di pangkuannya. "Kenapa?" tanyanya balik. "Apa kamu memang gak akan pernah peduli padaku, Adriana?" Fatan melirik Adriana sekilas. "Maksud kamu?" Mobil Fatan berhenti di lampu lalu lintas yang menyala merah. Dia menoleh ke arah Adriana dan menatap perempuan itu datar. "Aku memang selalu menjadi anak-anak di mata kamu, kan?" Tukasnya kaku. Adriana terkesiap. "Kamu sudah..." Kata-katanya menggantung di udara. "Kapan kamu akan menganggapku sebagai lelaki dewasa, Adriana?" tanya Fatan lagi. "Bahkan kamu diam saja saat aku menanyakan kejelasan bayang-bayang ingatanku. Kamu memang gak mau aku mengingat kamu, kan?" Adriana menggeleng. "Enggak, Fatan. Aku hanya gak mau kamu terbebani dengan semua ingatan kamu." Hanya itu pembelaan yang dapat Adriana katakan. Dia terlalu terkejut karena akhirnya ingatan Fatan kembali semendadak ini. Apalagi sikap Fatan berubah drastis sekarang. Lelaki itu marah karena Adriana seolah menyembunyikan ingatannya. "Sampai kapanpun kamu tidak akan menerima kondisi ini, kan?" "Enggak," balas Adriana cepat. "Ayo cari tempat yang nyaman untuk bicara." Fatan tidak menjawab. Dia kembali melajukan mobilnya karena lampu lalu lintas sudah berganti hijau. Adriana menunggu jawaban Fatan, tapi lelaki itu hanya diam. "Fatan, ayo berhenti dulu. Kita bicarakan semuanya." Jawaban yang Fatan berikan adalah menambah kecepatan mobilnya. Setiap Adriana membuka mulut, mobil itu semakin cepat. Adriana sampai ketakutan berada semobil dengan Fatan saat ini. Apa iya dirinya melakukan kesalahan besar karena tak segera memberitahu Fatan tentang masa lalu mereka?